di kasus pembunuhan Vina Eki. Pengacara keluarga Vina pun meminta Presiden Jokowi agar memerintahkan untuk menunda kelanjutan penyidikan oleh Polda Jabar hingga tim pencari fakta selesai bekerja. Apa konsekuensi hukum jika kemudian tim mencari fakta ini jadi dibentuk dan apa pula yang menjadi latar belakang? Ada permohonan untuk pembentukan tim mencari fakta sehingga kemudian implikasinya akan menghentikan proses hukum sementara terhadap kasus pembunuhan Vina Eki. Kita sudah bersama dengan sejumlah narasumber untuk membahas mengenai hal ini. Ada Mbak Dewi Intan Malenka selaku kuasa hukum Vina. Selamat pagi Mbak Dewi. Ya, selamat pagi Mas. Mbak. Baik, ada juga di studio Bang Aristo Pangaribuan selaku pakar hukum pidana nanti bicara dari masalah prosedurnya ya. Bang Aristo, selamat pagi Bang. Selamat pagi. Saya ingin ke Mbak Dewi dulu. Mbak Dewi, tadi Bang Hotman mengatakan saat ini fokus pemeriksaannya terhadap Peggy. Yang diinginkan kuasa hukum almarhumah Vina justru fokusnya ini pengennya kemana sebenarnya? Untuk mengungkap kasusnya lebih dulu, baru kemudian ke arah Peggy atau seperti apa? Ya, karena kami tim kuasa hukum keluarga almarhum Vina merasa ini sudah seperti bola liar yang arahnya kemana-mana. Jadi muncul asumsi-asumsi dari berbagai kalangan dan lain sebagainya, sehingga kami meminta atau mengusulkan agar Bapak Presiden Joko Widodo membentuk tim khusus untuk tim pencari fakta agar kasus ini menjadi terang benderang. Karena ini jika PS ini sudah disidangkan, menurut kami, lalu 2 DPO yang tadinya ada, perannya ada, itu menjadi hilang gitu loh, seperti itu Mas. Ya, tim pencari faktanya ini akan seperti apa kalau keinginan dari keluarga Vina sendiri? Apakah tidak cukup saat ini pihak kepolisian sudah menangkap Peggy Setiawan dan juga masih ada proses selanjutnya begitu? Ya, karena menurut kami seperti ini. Jadi dari BAP 2016 dan BAP 2024 itu sangat bertolak belakang. Sehingga kenapa kami mengusulkan untuk tim pencari fakta itu membentuk tim, maksudnya Presiden membentuk tim agar semua jadi terang benderang, karena BAP-nya itu bertolak belakang. Yang tadinya ada 2 DPO tiba-tiba hilang, lalu 2 DPO tersebut ada yang menganiaya, lalu mohon maaf memperkosa, lalu membawa jenazah ke flyover, itu menjadi hilang semua. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas itu semua jika 2 DPO dan 2 nama tersebut tiba-tiba semua menjadi fiktif seperti itu Mbak. Gitu. Dengan segala kejanggalan yang Anda temukan tadi, perbedaan BAP yang dulu dengan yang sekarang, ada indikasi kemana? Ada kecurigaan kemana dari pihak kuasa hukum almarhumah terkait hal ini? Tentu kami ini sangat kami menganggap ini sangat sudah tidak wajar karena sudah ada putusan dan produk hukum yang sah itu menyatakan bahwa ada 3 DPO. Itu yang pertama dulu. 3 DPO, lalu ada nama-namanya. Yang kedua adalah 2 DPO yang dinyatakan fiktif itu ada perannya. Lalu perannya itu sangat penting Mas, sangat penting. Dia memukul, dia menganiaya, lalu dia memperkosa, lalu dia membawa. Jika sekarang tiba-tiba 2 nama tersebut dinyatakan fiktif, lalu siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut? Siapa yang membawa? Siapa yang menganiaya? Jadi kita kan muncul tanda tanya, ini kan sudah tidak beres menurut kami, seperti itu Mas, gitu loh. Oke, kalau dari kuasa hukum sendiri menilainya berarti 2 DPO ini yang hilang di BAP sebelumnya adalah aktor intelektual. Seharusnya mereka lah yang dijerat mungkin pasal pemerkosaan dan juga pembunuhan berencana juga ya. Sudahkah ada pihak-pihak yang dicurigai? Mungkin itu 2 DPO yang hilang, yang mungkin didorong kepada pihak kepolisian dari kuasa hukum. Ya, justru karena akhirnya 2 DPO ini hilang, muncullah kecurigaan. Ya kan? Muncullah kecurigaan kenapa tiba-tiba 2 nama ini dinyatakan fiktif, sedangkan sudah ada produk hukum, sudah ada putusan yang sah. Dalam BAP ada 3 DPO, dalam putusan ada 3 DPO, lalu dalam fakta persidangan ada 3 DPO. Tiba-tiba sekarang 2024 di BAP terbaru 2 nama DPO-nya hilang.
apakah jadi lucu. Jadi apakah fakta persidangan yang ada ini juga jadi blunder kemana-mana, jadi bayang-bayang semua. Apakah itu semua mengarang? Kan itu patut dicurigai seperti itu, Mbak. Oke, penegasannya artinya kecurigaan Anda adalah ada rekayasa BAP di situ atau ada peradilan sesat di situ atau seperti apa? Saya ingin penekanan dari Anda. Iya, tentu kami mencurigai karena apa? Dari BAP 2016 dan 2024 itu bertolak belakang. Lalu sekarang muncul lagi BAP tersebut dinyatakan katanya dipaksakan. Nah, itulah kami meminta lembaga khusus mungkin dibentuk agar apa? Baik. Fakta-fakta yang ada dari 2016 hingga 2024 ini menjadi terang benderang. Terang benderang. Sehingga Baik, tidak baik, muncul Tan. asumsi-asumsi yang ada seperti sekarang. Seperti itu, Mbak. Baik, saya mau ke Bang Ariston. Kalau melihat ini kan tadi dikatakan bahwa sebenarnya pihak kuasa hukum meminta adanya tim pencari fakta dan juga menghentikan sementara karena kalau memang tetap Peggy Setiawan nanti masuk ke pengadilan, ini tidak akan bisa mengungkap kasus ini dengan secara terang benderang begitu karena di amar putusan di BAP sebelumnya memang ada 2 DPO yang menjadi aktor intelektual yang justru di tahun 2024 ini raib begitu. Nah, ini nanti akan seperti apa kalau secara proses hukumnya ke depannya? Gini. Saya mengerti ya permintaan kuasa hukum itu untuk membentuk tim pencari fakta. Kenapa? Karena tadi seperti yang Mbak bilang, ada kesalahan-kesalahan ya, ada dugaan kesalahan-kesalahan, dugaan kuat yang dilakukan oleh penyidikan pada tahun 2016. Yang sekarang ini kita lihat coba diperbaiki ya, kayaknya polisi ini berusaha bergerak cepat untuk mereparasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada tahun 2016 ya oleh koleganya. Tetapi begini, dalam situasi ini, jadi memang muncul ada indikasi konflik kepentingan, tendensi konflik kepentingan. Kenapa? Jadi yang pertama, bahwa betul polisi ini bergerak cepat karena tugasnya untuk menegakkan hukum yang sebenar-benarnya. Tapi jangan lupa, ada kepentingan lain. Kepentingan lain adalah menyelamatkan muka institusinya. Ya. Nah, ketika ada upaya untuk menyelamatkan muka institusinya, yang ditakutkan adalah tidak transparan dalam penyidikannya. Jadi sangat defensif ya, karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan reputasi dari institusinya. Nah, oleh karena itu makanya saya bilang ini ada tendensi konflik kepentingan. Jadi sebagai kuasa hukum saya mengerti sebenarnya arahnya kenapa dibentuk tim pencari fakta. Tapi tim pencari fakta itu juga kan bukan sesuatu yang asing ya di dalam negara ini. Pernah ada, tapi magnitude-nya dan gravity dari perkara ini apakah sampai harus TPF Presiden? Karena kalau kita lihat TPF Presiden itu adalah persoalan-persoalan yang memiliki dimensi yang sangat besar, ya, gesekan antar institusi. Misalnya apa? Misalnya persoalan dulu Munir, ya, kemudian persoalan dulu cicak buaya dibentuk TPF. Apakah ini individu dibentuk TPF? Saya nggak yakin. Kenapa? Karena dulu Sambo ada juga desakan. Skalanya kurang besar begitu. Sambo misalnya ada desakan. Tetapi argumentasinya kan adalah ini sistem peradilan Indonesia yang kemudian jadi pertaruhan di situ. Ini kan menyangkut orang banyak juga, menyangkut peradilan orang banyak. Saya setuju. Dijawab usai jeda. Kami harus jeda dulu. Kami kembali setelah kita di sini. Apa kabar Indonesia Pagi? Bang Ariston tadi mengatakan kemungkinan untuk dibentuknya TPF di kasus Vina ini kecil karena magnitudenya tidak sebesar kasus-kasus yang memakan atensi nasional. Nah, tapi kalau kita bicara masalah argumentasi, ini soal sistem peradilan Indonesia yang kemudian dipertaruhkan, Bang. Ini kan juga atensinya luar biasa dari netizen dan secara nasional bahkan. Gini Mas, ini bukan soal atensi nasional. Atensi nasional ini luar biasa, Vina. Ini TV One ini udah beberapa bulan ini kan kita dialog ini terus. Tapi yang saya bilang, dimensinya itu ada konflik antar institusi. Kalau ini kan perkara individu. Kalau kita lihat misalnya Sambo, pada waktu itu ada desakannya tapi itu juga tidak terjadi. Kan? Nah, ada alasannya kenapa gini. Karena kalau sampai membentuk tim pencari fakta, artinya itu secara langsung mendelegitimasi kinerja kepolisian. Artinya ketika seorang misalnya presiden mengeluarkan itu, artinya presiden sedang berkata bahwa polisi lo nggak bener, nggak mampu, lo nggak mampu. Ini gue bentuk orang-orang gue untuk memperbaiki, untuk mencuci piring kalian. Dan itu dampak politiknya panjang. Wah itu panjang. Itu artinya institusi itu tercoreng sehingga reputasinya akan juga tercoreng. Nah padahal
salah satu tujuan utama yang selalu concern polisi itu kan supaya reputasinya dan kredibilitasnya itu naik. Kenapa? Karena dia pemegang kekuasaan yang tinggi loh di Republik ini. Kenapa? Karena kekuasaan penegakan hukum itu kekuasaan yang luar biasa besarnya dan instan kan. Kekuasaan menangkap orang, menahan, menetapkan tersangka, dengan mudahnya merevisi tersangka, merevisi DPO dari 3 kemudian jadi 1 yang dipertanyakan. Ini persoalan. Bahwa idealnya itu harus bisa dikontrol misalnya, dikoreksi oleh TPF, itu sangat ideal. Tapi kehidupan birokrasi, sosial, politik kita itu ya, dan hukum kita itu tidak sesederhana itu. Karena apa? Karena ada efek-efeknya. Ya, Bang tadi yang Aristo, saya katakan dugaan tadi. dari kuasa hukum, kalau nanti tidak ada tim pencari fakta, kasus ini nggak akan terungkap kalau hanya Peggy Setiawan saja yang nanti diadili. Ya, itu valid. Buat saya itu valid concern itu. Kenapa? Tadi saya katakan, yang pertama bahwa ini ada indikasi konflik kepentingan. Ya. Konflik kepentingan yang pertama, Pak. Kepentingan yang pertama itu kan menegakkan hukum setransparan mungkin. Itu kan sebenarnya idealnya tujuan polisi. Tapi di sini ada kepentingan yang kedua, mencuci piring koleganya yang dianggap tidak profesional, bukan hanya tidak dianggap profesional, atau ada dugaan rekayasa. Nah, ketika dua kepentingan ini bersatu ketika menjalankan pekerjaan, artinya nanti ada yang tidak ditutup-tutupi, ada yang tidak diungkap. Ada indikasi itu ada karena defensifnya luar biasa, defensif sekali. Gitu. Saya ingin ke Mbak Dewi. Mbak Dewi, dengan kemungkinannya kecil untuk dibentuk TPF ini, bagaimana tanggapan Anda? Apa yang kemudian bisa dilakukan lagi oleh tim kuasa hukum dari korban di sini? Ya, kami mengharapkan ada lembaga khusus yang menengahi ini, sehingga kenapa ini tidak jadi bola liar yang kemana-mana seperti itu. Karena sekarang kan muncul asumsi-asumsi, berbagai asumsi yang berada karena apa? Tidak ada transparansi daripada pihak kepolisian untuk penanganan kasus ini. Jadi muncullah sehingga 2016 itu salah tangkap, tidak ada pemerkosaan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kami minta agar ada lembaga khusus yang dibentuk sehingga ini menjadi terang benderang. Karena kami kan sifatnya pasif, kami tidak bisa memeriksa dan lain sebagainya seperti itu. Kami kan hanya bisa mendampingi. Lalu siapa yang akan membuat ini menjadi terang benderang sementara sekarang ini kepercayaan masyarakat berkurang akibat adanya asumsi-asumsi yang muncul seperti itu, Mas. Gitu. Ya, Mbak Dewi, menurut kuasa hukum, apakah tim khusus yang sudah dibentuk oleh Polda Jawa Barat ini tidak cukup? Ya tentu, karena apa? Sekarang kan jadi muncul asumsi-asumsi yang beredar, lalu makin liar, saksi-saksi yang berdatangan pun tidak bisa membuka itu, lalu tidak bisa dipertanggungjawabkan kesaksiannya lah. Itulah yang akhirnya jadi membuat kami bertanya-tanya, lalu apa yang terjadi sih sebenarnya pada tahun 2016, terlebih daripada ayahanda almarhum Eki tidak muncul. Sementara 2016 dialah yang mengetahui segala kejadian yang ada, seperti itu, Mbak. Ya, kalau kita lihat proses hukum yang sedang berlangsung, ada pra-peradilan dari Peggy dan juga ada pengajuan PK dari terpidana lainnya. Apakah dari tim kuasa hukum Vina juga ada koordinasi agar kemudian ini kan salah satu proses untuk membuktikan bahwa ada kecurigaan tadi yang Anda katakan? Ya tentu jangan sampai apa yang ada sekarang menjadi peradilan sesat. Artinya orang yang tidak bersalah dihukum bersalah, kan seperti itu. Nah, makanya kami meminta ada lembaga khusus yang menengahi ini sehingga apa fakta-fakta yang terjadi itu dibuka sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya, akhirnya berasumsi A, B, C, dan D gitu kan, ya muncul anak pejabat dan sebagainya. Nah, itulah yang kami minta agar kasus ini menjadi terang benderang seperti itu. Baik, terakhir ke Bang Aristo, ini kan sebenarnya kasusnya sudah blunder begitu ya, dalam arti banyak saksi yang muncul ke permukaan, tapi itu juga pernyataannya bertolak belakang satu sama lain, belum lagi amar putusan, hasil visum dan amar putusan berbeda dan lain sebagainya. Ini sebenarnya apakah masih ada peluang untuk kita mencari kebenaran dalam kasus ini? Jadi saya terpikir satu solusi yang sebenarnya lebih sederhana daripada membentuk
TPF ya. Apa itu, Pak? Jadi itu sudah dilakukan oleh dulu waktu pada kasus Sambo oleh Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Jadi Pak Mahfud MD itu dia menyadari pada waktu itu kalau dia langsung membentuk satu keputusan yang otoritatif seperti membentuk tim, itu akan terjadi gesekan tadi, delegitimasi. Yang dia lakukan apa? Dia ngomong, dia minta dukungan publik, dia ngomong ke publik. Dia ngomong secara terbuka bahwa ini harus dilakukan secara transparan, ini ada keanehan dan lain-lain. Nah, ini yang saya lihat belum ada statement dari pejabat tinggi negara kita untuk menyelesaikan itu. Tidak perlulah otoritatif seperti membentuk Kepres misalnya atau keputusan menteri untuk tim gabungan, karena saya mengerti itu ada side effect-nya. Tapi bisa dilakukan secara sederhana dengan memberikan statement kepada publik. Karena statement kepada publik itu kan perintah ya, dan itu sekaligus attracting public interest. Nah, itu yang menurut saya lebih sederhana dan sebenarnya kita tunggu nih. Kita tunggu. Baik, terima kasih Bang Ariso, terima kasih Mbak banyak. Dewi Intan. Kita harapkan nanti ini didengarkan oleh pejabat terkait dan ada statement-statement mengenai hal ini. Terima kasih semuanya. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.